Nah, konstruksi pemikiran Islam moderat itu benar, bukan saja karena intisari ajaran Islam adalah wasatiyah, baik dalam arti ibadah, perilaku sosial, perilaku ekonomi, maupun sebagai komunitas. Tapi lebih dari itu, konstruksi pemikiran Islam moderat itu juga benar. NU adalah pemegang saham Republik ini. Tapi bukan saja, maksud saya, bukan saja pemegang saham, tapi bahkan pemegang saham terbesar Republik ini. Tak akan ada Indonesia seperti sekarang ini tanpa peranan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bismillah, alhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulillah. Amma ba'd. Mukadimahnya nggak usah diperbarui kayak Pak Torik gitu, nanti dirasain kan. Yang kita semua hormati dan muliakan para senior, para sesepuh, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur, wabil khusus yang hadir bersama kita, Pak Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang doktornya dua, Dr. H.C. Abdul Halim Iskandar. Jadi udah ada doktornya, ada H.C.-nya pula. Yang kita semua cintai dan banggakan, Gubernur Jawa Timur, senior kita juga, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Ini Dr. H.C.-nya nanti harus lebih banyak lagi, Bu. Yang saya hormati pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur, sahabat kita Cak Anwar Sadat, para senior yang hadir. Ini ada senior kita yang luar biasa, Al-Mukarram Kiai Haji Ali Maskur Musa. Kita kasih tepuk tangan karena beliau sekarang mursyid Bapak. Alhamdulillah. Jadi dari tadi dijelasin ngurusin anggaran, terus kemudian sekarang jadi mursyid Thariqah. Alhamdulillah. Itulah PMI. Yang saya hormati juga para senior yang hadir, ada Profesor Ridwan Nasir, ada Profesor Zaki, Profesor Babun, ada Profesor Mas'ud, ada sahabat kita Ketua Umum PBPMI, sahabat AB. Dan tentu saja ini yang paling kita cintai dan banggakan, yang hari ini pemilik panggungnya. Sengaja saya satu terakhir karena ini paling top, Bapak Dr. Thoriqul Haq. Nah, karena kalau nggak disebut dokter, nyebutnya harus pakai MML belakangnya. Soalnya di Jakarta MML itu Master of Making apa gitu. Bocor. Yang saya hormati juga, saya datang bertiga di sini. Saya bersama Pak Bendahara Umum, Pak Darto tadi yang membacakan SK, kemudian ada sahabat MF Nur Huta Yusro, anggota DPR RI, Ibu Torik yang saya hormati, kemudian para senior yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, teman-teman dari kami yang hadir, Bu Ani. Ini yang juga ikut hadir bersama kita, hadir sekalian yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah hari ini kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka pelantikan pengurus IK PMII Jawa Timur yang berjalan lancar. Kita ucapkan selamat dan sukses buat Pak Torik beserta seluruh jajaran. Semoga di bawah kepemimpinan Pak Torik ini KPMI Jawa Timur tumbuh menjadi satu kekuatan yang diperhitungkan, yang memberikan manfaat, yang bisa mendistribusikan kader secara efektif di berbagai tempat. Saya percaya bahwa dengan kualitas dan kuantitas dari alumni-alumni PMI di Jawa Timur, maka ibaratnya kita ini mau apa saja bisa. Hari ini kita lihat dari Jawa Timur nih, Pak Torik Bupati, alumni PMI. Ada sahabat kita Bu Khofifah, Gubernur Jawa Timur. Ada Pak Halim Iskandar, Menteri. Bupati punya, Gubernur punya, Menteri punya, Presiden nanti harus punya. Setuju nggak? Masuk nggak?
presiden. Udah. Ini agenda kedepannya begitu. Jadi ini Rek, kita ini banyak jumlahnya. Cuma susah barisnya. Makanya hari ini kita ajak semua teman-teman alumni PMI Jawa Timur, ayo kita baris berbaris. Makanya saya nanti minta kepada Pak Torik sebagai Ketua IK PMI Jawa Timur, program pertamanya, nanti kan ada rakernya itu, program pertamanya pelatihan baris berbaris. Nah, sehingga mau bikin bupati bisa, bikin gubernur bisa, bikin menteri bisa, bikin presiden juga bisa. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, semalam ceritanya saya nggak tidur karena mau tidur nanggung, akhirnya saya bikin oret-oretan aja karena mungkin waktunya terbatas, jadi saya coba bikin teks pidato biar agak runtut gitu, biar gaya-gaya agak pejabat dikit gitu, karena soalnya ada Pak Torik ini yang dulu di Jakarta sama saya kan kita nggak mau saingan juga gitu. Jadi hadirin sekalian yang berbahagia, 62 tahun PMI hadir dan berkiprah di tanah Nusantara ini. Zaman dan pemimpin berganti, tetapi PMI tetaplah Islam, PMI tetaplah Indonesia. Ini dua tarikan yang satu napas dalam satu tarikan. Nah, tentu saja ini menjadi pembeda antara kita dengan yang lain. Kenapa? Karena memang kita ini menghidupi Islam di tanah Nusantara, tapi sekaligus juga menghidupi negara bangsa yang majemuk. Di hari yang bersejarah ini, di mana pelantikan PMI Jawa Timur kita lakukan, kita warga pergerakan patut bersyukur bahwa sampai hari ini hingga kapanpun kita adalah warga dan kader pergerakan, bagian dari rakyat Indonesia yang dengan sadar memberikan hati, jiwa, dan pikirannya untuk Islam yang benar dan bangsa yang jaya, NKRI yang berdasarkan Pancasila. Sebagai warga pergerakan kita patut bersyukur karena dua alasan. Pertama, bersyukur karena kita benar dalam beragama dan benar dalam bernegara. Kedua, bersyukur karena kita adalah pewaris sah Republik ini. Karena itu kita memiliki hak sejarah untuk ikut serta mengatur Republik ini. Ikut serta, bukan monopoli. Jadi kita ini memiliki hak sejarah untuk memimpin, untuk ikut mengatur Republik ini. Ikut mengatur, tok masa gak oleh. Bukan monopoli, ikut mengatur. Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian, kita benar dalam beragama dan bernegara karena kita warga pergerakan adalah anak kandung Nahdlatul Ulama. Sebagai anak kandung Nahdlatul Ulama, beragama kita adalah beragama ala Nahdlatul Ulama. Bernegara kita juga ala Nahdlatul Ulama. Keduanya benar adanya. Itu yang wajib kita yakini dan sadari dalam seluruh gerak keislaman dan kebangsaan. Nahnu ashabul haq. Kita adalah pemilik kebenaran. Kita benar dalam beragama karena PMI mewarisi tradisi keagamaan atau amaliyah, pemikiran, fikroh, dan gerakan harokah NU. Tradisi pemikiran dan gerakan itu disandarkan pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang moderat, seimbang, toleran, dan adil. Ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah menempatkan PMI dalam tradisi berpikir wasatiyah atau tradisi berpikir yang moderat, suatu konstruksi pemikiran yang merupakan sebaik-baik perkara, selaras dengan hadis Nabi, khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang di tengah-tengah. Nah, konstruksi pemikiran Islam moderat itu benar, bukan saja karena intisari ajaran Islam adalah wasatiyah, baik dalam arti ibadah, perilaku sosial, perilaku ekonomi, maupun sebagai komunitas, tapi lebih dari itu, konstruksi pemikiran Islam moderat itu juga benar karena selaras dengan konteks negara bangsa Indonesia. Indonesia, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, merupakan negara bangsa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sesuatu yang berada di tengah-tengah. Lihatlah, Indonesia dikaruniai dua musim, kemarau yang artinya panas, tapi tidak terlalu panas. Bandingkan dengan musim panas di negara lain. Kita punya musim penghujan yang artinya dingin, tapi tidak terlalu dingin. Bandingkan dengan musim dingin kalau di negara-negara yang lain. Jadi saat hujan yang notabene adalah dingin tapi tidak terlalu dingin,
panas tidak terlalu panas, dingin tidak terlalu dingin, jadi posisinya di tengah-tengah. Contoh yang lain saat puasa Ramadan, kita berpuasa juga dikaruniai durasi yang di tengah-tengah. Di sejumlah negara puasanya paling 8-9 jam, bahkan ada yang 3 jam, itu yang agak tutup. Tetapi di bagian belahan dunia yang lain seperti di Swiss misalnya, kalau puasa itu sekitar 18 jam. Untuk maghrib setengah 10, imsaknya jam 3 pagi, 18 jam. Puasa di Indonesia kita ini hanya sekira 12-13 jam, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, di tengah-tengah. Kalau mengutip bahasa lagu dangdut, yang sedang-sedang saja. Nah, jadi negara bangsa Indonesia itu sedang-sedang saja di tengah-tengah. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah juga di tengah-tengah. Hadis Nabi juga sebaik-baik perkara itu di tengah-tengah, jadi pas semuanya. Ngomong dalilnya, ngomong fakta sosiologisnya, ngomong ideologi gerakannya sama, semuanya di tengah-tengah. Cara berpikir yang di tengah-tengah itu bukan saja tipikal tradisi berpikir Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, tapi sekaligus cermin rasa syukur kita atas berkah Indonesia yang juga serba di tengah-tengah. Secara sosiologis dengan demikian, ekstremitas bukan saja ditolak, tapi tertolak di negeri ini. Pun secara ideologis, ekstremitas tertolak dan tidak dikehendaki oleh Islam. Jadi dengan fakta-fakta seperti itu, kalau ada orang Indonesia kok pikirannya terlalu ekstrim, entah itu ekstrim ke kanan ataupun ekstrim ke kiri, dia tidak bersyukur. Karena Indonesia ini sudah diberkahi dengan segala sesuatu yang berada di tengah-tengah. Bapak Ibu adik sekalian yang berbahagia, dengan penjelasan itu saya ingin menyampaikan bahwa kita sudah benar dalam beragama. PMI sudah benar dalam beragama. Selain benar dalam beragama, PMI juga benar dalam bernegara. Ini karena PMI mewarisi tradisi berpikir dan pemikiran NU yang meyakini keterkaitannya dengan negara bangsa Indonesia, yakni NKRI yang berdasarkan Pancasila. Keterikatan itu menjadikan NU dengan seluruh jejaringnya berkomitmen menjaga dan mengawal NKRI berdasarkan Pancasila sebagai harga mati, sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Setidaknya ada 4 penanda penting bagi keterikatan NU. Setidaknya ada 4 penanda penting bagi keterikatan NU dan lalu PMI pada tanah air dan negara bangsa Indonesia. Pertama, keperanan NU memberikan pengakuan wilayah Nusantara sebagai kawasan damai atau Darul Islam. Ada yang juga menggunakan istilah Darussunnah, bukan kawasan perang. Keputusan penting ini diambil pada Muktamar NU ke-11 di Banjarmasin 1936. Dengan keputusan itu, wilayah Hindia Belanda memiliki status teologis yang telah menjadi tonggak bagi kebangsaan Islam atau Islamic nationalism. Umat Islam menjadi wajib membela tanah airnya dari serangan musuh. Jadi sudah lama kita ini berbicara mengenai nasionalisme yang ini membedakan kita misalnya dengan Islam yang ada di Timur Tengah. Dengan semangat dan gagasan nasionalisme Islam itulah umat Islam bergerak di seluruh wilayah Nusantara melawan penjajahan dengan beragam cara. Slogan pendiri NU Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Hubul Waton Minal Iman misalnya, bahkan sering dianggap sebagai hadis. Ini menegaskan atau menyandingkan Islam dan nasionalisme dalam satu tarikan nafas. Islam menjadi bagian dari serbuk nasionalisme yang terpatri dalam jiwa dan kesadaran politik bangsa Indonesia dalam berhadapan dengan kolonialisme. Kedua, keperanan NU dalam mempelopori bangunan negara bangsa yang bernama NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia pada pembentukan Konstitusi 1945. Peran kepeloporan itu dimainkan secara cantik dan elegan oleh wakil-wakil NU di panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Mereka diantaranya adalah Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Maskur, dan Kiai Haji Zainul Arifin. Ketegangan politik terkait bentuk negara antara kelompok nasionalis sekuler dan kelompok Islam yang hampir memecah kekuatan kebangsaan saat itu berhasil ditengahi dengan penerimaan NU terhadap NKRI. Penerimaan terhadap NKRI berada dalam kerangka persatuan nasional dan upaya merawat kemajemukan bangsa ini. Ini berarti penolakan terhadap bentuk negara teokrasi yang tidak cocok bagi bangsa yang majemuk. Sebuah dokumen menyebutkan bahwa dulu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari benar-benar menginginkan untuk NKRI itu dengan dasar yang bisa mengayomi semuanya, yang akhirnya bernama Pancasila. Karena kalau tidak,
Di sana ditunjukkan Indonesia bisa pecah menjadi 20 negara. Jadi NKRI hari ini ya lahir salah satunya karena tangan dingin dan kebijaksanaan dari ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Ketiga, keperanan NU dalam memberikan legitimasi fikih bagi pemerintahan Soekarno dengan cara memberikan gelar Bung Karno sebagai waliul amri ad-daruri bisyauqah. Jadi pemimpin darurat yang memiliki kekuasaan de facto. Nah, ini penting di tengah rongrongan terhadap kekuasaan Soekarno oleh sekelompok golongan Islam waktu itu. Ia dianggap bukan pemimpin Islam yang berwenang memerintah umat Islam. Ia dianggap bukan pemimpin yang sebenarnya dari umat Islam. Kartosuwiryo kemudian memproklamirkan berdirinya Darul Islam, Negara Islam Indonesia pada 7 Agustus 1949. Ia menolak kepemimpinan Soekarno yang menurutnya tidak sah dalam sudut pandang syariat Islam dan mengangkat dirinya sebagai Amirul Mukminin. NU mengambil keputusan menutup ruang spekulasi politik yang akan memecah belah persatuan nasional itu dengan memberikan gelar kepada Bung Karno, waliul amri ad-daruri bisyauqah itu. Keputusan yang diambil pada Munas Alim Ulama tahun 54 itu mengokohkan kepemimpinan Presiden Soekarno secara fikih dan menetapkan gerakan Kartosuwiryo sebagai bughot atau makar. Bughot dalam Islam hukumnya haram dan wajib ditumpas demi keselamatan bersama. Jadi ini kontribusi yang luar biasa besar dari NU untuk memastikan agar kepemimpinan Bung Karno saat itu benar-benar bisa efektif sehingga negara bangsa Indonesia tidak berpecah belah. Keempat, keperanan NU dalam menerima Pancasila sebagai dasar negara yang diputuskan pada Munas Alim Ulama NU di Situbondo tahun 83. Pancasila yang di dalamnya terdapat prinsip tauhid sebagaimana bunyi sila ketuhanan yang Maha Esa diterima sebagai dasar negara, sementara Islam tetap dijaga sebagai akidah. Deklarasi hubungan Pancasila dan Islam menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya. Jadi di dunia ini konstruksi hubungan agama negara yang paling top hanya ada di Indonesia, karena kita berhasil menengahi yang namanya teokrasi dengan sekularisme. Makanya kalau bahasanya Gus Dur dulu, Indonesia ini negara sekuler bukan, negara teokrasi juga bukan. Makanya ini adalah negara yang bukan-bukan, kira-kira itu bahasa bercandanya Gus Dur dulu. Nah, dengan sikap ini debat mengenai Islam tidaknya Pancasila selesai. Pancasila diterima secara luas sebagai dasar dan falsafah NKRI yang wajib dijaga dan diamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. NU memastikan tidak ada pertentangan di antara itu semua. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, berdiri dan tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila hari ini tidak bisa lepas dan tidak akan bisa dilepaskan dari kontribusi Nahdlatul Ulama dengan seluruh jejaring dan generasinya. Tanpa 4 penanda penting keterikatan NU dengan NKRI yang saya sebutkan di atas, maka sejarah Indonesia pasti akan berbunyi lain. Jadi benar sudah kita di dalam bernegara. Nah, syukur yang kedua adalah karena kita ini adalah pewaris sah Republik ini, yang karenanya memiliki hak sejarah untuk ikut mengatur Republik Indonesia tercinta. Kenapa pewaris? Karena orang tua kita, NU dan pendahulu-pendahulunya sudah menanam, sudah banyak investasi kepada apa yang kita sebut hari ini sebagai NKRI. Dan ini juga penting bahwa kita, NU ini tidak pernah memberontak. NU dalam sejarah kita tidak pernah memberontak. Jadi kita ini mengawal, menjaga, dan sama sekali tidak pernah memberontak. Ini beda misalnya dengan beberapa kelompok yang lain. Tak pernah terpikir apalagi berkehendak misalnya NU itu untuk meruntuhkan NKRI yang berdasarkan Pancasila. Oleh karenanya sahabat-sahabat sekalian, kita boleh bilang NKRI adalah kita. Kita adalah NKRI. Jadi antara NU dalam hal ini PNI dengan NKRI itu sudah menjadi satu, sudah nggak bisa dipisah-pisahkan. Nah, sejarah kaum Nahdien termasuk PNI
untuk ikut mengatur republik ini merupakan konsekuensi logis dari investasi besar NU dan para pendahulunya di masa lalu. NU terbukti merupakan pemegang saham terbesar NKRI. Jasa dan kontribusinya tidak bisa diingkari, pun tidak bisa dihilangkan dari sejarah, walaupun ada saja yang berusaha menghilangkannya atau setidak-tidaknya mengaburkannya. Kendati berjasa dan berkontribusi besar, NU tidak ingin memonopoli kekuasaan atas NKRI. Kaum Nahdien hanya ingin ikut mengambil hak untuk ikut mengatur. Sekali lagi ikut mengatur, bukan memonopoli, karena kita sadar banyak elemen bangsa yang lain yang juga berkontribusi. Jika mengambil haknya saja tapi alangkah sadisnya jika mengambil hak saja masih ada yang menghalang-halangi. Lalu alangkah naifnya kita jika kaum Nahdien mau begitu saja haknya diambil terus. Akhirnya kemudian kita ini dipuyong-puyong, akhirnya kita ini menjadi asobah ma'al huwer, ya kan? Karena kita ini tidak padu, kita tidak kompak, akhirnya kita ini tetap mendapat bagian, tetapi bagiannya ditentukan oleh orang lain. Kita tetap mendapat berkat, wujudnya telur dibagi 8, tetapi bukan kita yang membagi. Nah, tindak politik kita termasuk KPMI intinya dimana justru kita yang bagi berkat, bukan kita yang dibagi berkatnya. Kenapa begitu? Ya karena kita nanamnya sudah lama, para pendahulu kita nanamnya sudah lama. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, sejak sebelum Indonesia merdeka, NU sudah tampil sebagai kekuatan penting dalam perjuangan kemerdekaan. Beberapa poin yang tadi saya jelaskan di atas menjelaskan benarnya NU dalam bernegara menjadi bukti bahwa peranan NU dalam perjuangan kemerdekaan dan masa-masa awal berdirinya Republik. Kontribusi nyata NU pada NKRI bisa kita telusuri pada setiap lembaran sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Laskar-laskar rakyat seperti Hizbullah, Sabilillah dan lain-lain yang berdarah-darah melawan penjajah. Sebelum lahirnya Kesatuan Tentara Nasional rata-rata dipimpin oleh para kiai atau santri. Tonggaknya adalah Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 yang digelorakan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan memicu perang 10 November 45 di Surabaya yang kemudian kita kenal sebagai Resolusi Jihad atau Hari Pahlawan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, laskar-laskar itu boleh dibilang tak ada yang menjadi jenderal atau perwira tinggi di militer Indonesia. Mereka tidak mengalami mobilitas vertikal saat tentara organik NKRI dibentuk. Kenapa? Karena laskar-laskar kiai dan santri itu dihambat lantaran tidak punya ijazah. Begitulah kebijakan dulu namanya RERA, reorganisasi dan rasionalisasi tentara yang menjungkal mimpi para santri untuk berkarir di dunia kemiliteran. Padahal kita yang berdarah-darah, kita yang berkeringat, tapi akhirnya kita nggak bisa jadi jenderal. Makanya Pak Torek ini sebenarnya paling apes itu mestinya kan anaknya atau cucunya salah satu jenderal itu, karena pasti leluhurnya ikut berdarah-darah menjadi laskar-laskar itu. Nah, jadi cerita kecil ini sebenarnya menandai episode peminggiran NU dalam sejarah kebangsaan Indonesia. Dan kalau kita telusuri episode semacam itu terlalu banyak di berbagai sektor, ekonomi, politik, keuangan, pendidikan, dan lain sebagainya. Kita hanya bisa bilang, oh pendidikan kita ketinggalan berapa 20 tahun misalnya dari Muhammadiyah. Padahal itu prosesnya juga karena proses politik atau semacam peminggiran terhadap Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, di luar perjuangan kemiliteran melalui laskar-laskar rakyat itu, peranan NU dan para pendahulunya menyentuh hampir semua bidang strategis. Pendahulu NU misalnya mengobarkan semangat kebangsaan melalui Nahdlatul Wathon atau kebangkitan tanah air 1916. Semangat kemandirian ekonomi melalui Nahdlatul Tujar atau kebangkitan kaum saudagar 1916 dan semangat kecendikiaan melalui Taswirul Afkar 1918. Tiga organ ini adalah embrio lahirnya NU yang menggabungkan semangat Islam dan kebangsaan dalam satu tarikan nafas. Dalam kesempatan ini saya ingin menyebut saja beberapa kontribusi NU pada NKRI, termasuk yang saya sebutkan barusan. Tapi sesungguhnya kontribusi NU jauh lebih besar dari apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, dari apa yang saya sampaikan secara sekilas ini, saya ingin menunjukkan bahwa NU adalah pemegang saham Republik ini. Tapi
Bukan saja maksud saya, bukan saja pemegang saham, tapi bahkan pemegang saham terbesar Republik ini. Tak akan ada Indonesia seperti sekarang ini tanpa peranan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tanpa peranan Kiai Haji Wahid Hasyim dan para pendahulu Nahdlatul Ulama. Tak akan ada Indonesia seperti sekarang ini tanpa jasa para kiai. Tak ada Indonesia seperti sekarang ini tanpa kaum santri, tanpa warga Nahdien. Tak akan ada Indonesia seperti sekarang ini tanpa Nahdlatul Ulama. Tepuk tangan dong. Jadi dulu makanya karena kita yakin bahwa Nahdlatul Ulama itu kontribusinya besar, makanya dulu Mbak Wahab itu kalau kampanye sering berpidato. Soekarno kalau nggak ada NU sukar, karena NU dulu kan pakai ejaan lama, bukan NU tapi NU. Nah itu lama kan ya. Jadi Soekarno tanpa NU sukar, Bung Karno tanpa NU bungkar. Nah itu kata Mbak Wahab, itu menunjukkan betapa pentingnya NU untuk menjaga ya kan NKRI yang pada saat itu dipimpin oleh Bung Karno. Nah sahabat-sahabat sekalian, dengan sekelumit paparan itu saya ingin menunjukkan kepada warga pergerakan bahwa kita ini tak boleh ragu untuk meyakini bahwa kita ini bagian dari Nahdlatul Ulama, dan Nahdlatul Ulama itu besar organisasinya, besar jamaahnya, besar peran dan kontribusinya terhadap NKRI. Nah karena kita ini besar, maka tentu saja kita ini harus percaya diri. Karena kita ini besar, kita harus yakin pada kebesaran diri kita sendiri. Mbak Wahab sudah mengingatkan kita semua, Nahdlatul Ulama itu kalau diibaratkan senjata meriam. Nah tetapi orang-orang yang tidak suka kepada NU selalu membisikkan bahwa meriam itu batang kelapa alias gelunggu. Dan kemudian banyak pemimpin NU yang percaya bahwa NU itu seolah-olah gelunggu, padahal aslinya meriam. Nah, jadi akhirnya kita nggak pede, nggak yakin. Mau mendorong calon bupati, nggak yakin. Mau mendorong calon gubernur, nggak yakin. Mau mendorong calon presiden, nggak yakin. Nah, justru ini pekerjaan kita di masa depan, sahabat-sahabat sekalian, bahwa dengan sejarah dan peran dan kontribusi yang begitu kuat ini, maka ini saatnya alumni PMI terus mengokohkan rasa percaya dirinya. Kita bahu membahu, kita merapatkan barisan, kita masuk ke semua ini menghadapi tantangan yang lebih besar di masa-masa yang akan datang. Saya percaya bahwa dengan keyakinan dan kepercayaan diri kita itu, maka mobilitas vertikal akan bisa terus kita optimalkan. Dulu kita bersyukur karena adanya IAIN. Kalau nggak ada IAIN, nggak ada birokrat dari NU. Kalau nggak ada IAIN, nggak ada dosen dari NU. Kalau nggak ada IAIN, mungkin nggak ada pejabat-pejabat dari NU. Jadi IAIN itu sumbangannya besar. Jadi tepuk tangan mereka IAIN atau itu yang ada sekarang. Jadi luar biasa. Nah, ruang itu sekarang harus kita perluas, karena kesempatan untuk mobilitas vertikal itu ada, dan salah satu instrumennya adalah pada saat kita ini bisa ber-NU dengan cara rofa. Kalau menggunakan model NU rofa itu alamatnya doma itu artinya ngumpul. Ya kan? Jadi kalau ber-NU-nya, kalau kita berpolitiknya, berekonominya dan lain-lain, kita ngumpul semua, pasti ekonominya bisa rofa, politiknya bisa rofa, semuanya bisa rofa. Nah mudah-mudahan dengan pelantikan hari ini kita semua mendapatkan keberkahan, mendapatkan kekuatan lahir batin untuk membuat alumni PMI berkembang di banyak tempat, baik di daerah maupun di nasional. Sekali lagi selamat dan sukses untuk IKPMI Jawa Timur. Mudah-mudahan di masa yang akan datang IKPMI Jawa Timur bisa terus mendistribusikan kadernya di berbagai tempat, baik di lokal, di provinsi maupun secara nasional. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.